Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yamuddu man ata'ahu binasril mubin wa yujazi man jahada fi sabilil fawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Mubarakah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, bahkan di bulan yang mulia ini, tempat yang mulia ini, telah melangkahkan kaki kita dalam langkah pelaksanaan fardul Jum'ah. Semoga Jumat kali ini menjadi penghapus kesalahan daripada Jumat-Jumat dari sebelumnya, dan juga mudah-mudahan doa-doa kita, munajat-munajat kita, permohonan-permohonan kita kepada Allah segera diwujudkan dan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya beliau mengungkapkan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya jikalau Allah takdirkan kita berjumpa di hari Jumat, maka ketahuilah hari itu yang paling baik untuk kita. Beliau meneruskan, fa'akthiru 'alaiha minas sholati fih. Maka seminimal-seminimalnya kita lakukan yaitu memperbanyak bersalawat bersalam kepada hadis sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sholatakum ma'rudatun 'alayya. Selawat salam yang kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditampakkan, dan tidak ada satu ulama pun berselisih paham tentang keutamaan berfadilah, keutamaan keistimewaan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita tidak pernah kering, berhenti berucap salat, bersalat salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak akan mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalul awamirillah, mengerjakan dengan optimal sesungguhnya perintah-perintah Allah, wajib menawahi dan menjauhi seluruhnya daripada larangan-larangan yang terdapat dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di Jumat kedua pada bulan Rajab. Bulan Rajab mempunyai keistimewaan tersendiri, dan alhamdulillah bagi kita yang telah mengamalkan atau ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, semoga yang kita harapkan diijabah Subhanahu wa taala. Maka untuk posisinya, kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dalam penciptaannya daripada makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi di sisi lain Allah perintahkan kepada kita manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, selain untuk beribadah kepadaku. Maka konsekuensi dalam menjaga, mewujudkan, menjadi bukti ketakwaan kita pada hari ini, kita mengoptimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita mempunyai
visi dan misi yang sebagiannya memang untuk beribadah kita diciptakannya. Dalam nilai ketauhidan wajib memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menetapkan syariat wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa pilar, syiar-syiar yang akan membentuk atau mengkabilitasi tentang prioritas waktu yang Allah berikan kepada kita. Syiar dalam agama kita ini boleh kita nyatakan dalam 3. Yang pertama, syiar untuk mengagungkan perintah Allah dan Rasulnya. Ini kita telah buktikan, alhamdulillah, hadirnya kita dalam rangka pelaksanaan sholat Jumat ini menunjukkan bahwa kita ingin melakukan kewajiban kita yang disyariatkan dalam agama kita, yaitu dalam perintah Allah dan Rasulnya. Banyak ada beberapa amal atau ketentuan ibadah dalam perinciannya, tata caranya harus sesuai dengan kategori hukum fikih yang berlaku pada agama kita. Kita tidak berselisih paham tentang apa hukum furuknya dalam beribadah. Konsekuensi yang kita harus tunaikan yaitu mengagungkan perintah Allah dan Rasulnya. Kategori yang ketiga, syiar dalam menggantungkan dalam syiar-syiar makani, yaitu tempat. Allah menciptakan sesuatunya dengan prioritasnya. Hak otoritas Allah sebagai sang Khalik pencipta, kehendak beliau. Meskipun ada beberapa kategori dari makhluk Allah yang belum terungkap manfaatnya untuk kita manusia, tetapi sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu itu tidak mungkin sia-sia. Mungkin hanya keterbatasan akal kita. Mungkin Allah belum mengungkapkan daripada hikmah-hikmah penciptaan makhluknya yang apapun namanya, ataupun kapan Allah ciptakan dan akan kapan Allah akhirkan atau akan Allah punahkan. Tetapi Allah juga memberikan kelebihan dari beberapa tempat. Konsekuensi dari kita yaitu memanfaatkan fadilah keutamaan dari beberapa tempat. Mungkin yang masyhur yaitu 2 tempat masjid, Masjidil Haram Makkah dengan Haram Madinah. Barang siapa yang Allah berikan dapat mengagungkan atau berziarah, maka konsekuensinya wajib mengagungkan tempat-tempat tersebut. Kalau dalam kategori umumnya, dalam daratan muka bumi Allah ini, Allah beri kelebihan yang namanya masjid. Maka konsekuensinya siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun pangkat kita, jikalau kita dapat memuliakan masjid, nanti insya Allah kemuliaan yang Allah janjikan, barang siapa yang memuliakan, memakmurkan masjid, akan berpulang kepada siapa yang melakukannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahmati Allah, ada beberapa tempat yang lainnya untuk mengoptimalkan, untuk mengagungkan daripada tempat-tempat ciptaan Allah yang memang konsekuensinya hanya dialah yang memberi keagungan tersebut. Yang ketiga yaitu dalam syiar mengagungkan syiar-syiar zamani. Sekarang kita berada dalam periode waktu yang Allah ciptakan dalam setahun 12 bulan, 4 bulan termasuk bulan yang disucikan yang mempunyai kedudukan, yaitu bulan Rajab. Konsekuensinya harus kita mengambil
apa yang ada keutamaan dalam bulan Rajab. Sebagian kita telah mengamalkannya, walhamdulillah. Bahkan sebab awal Rajab disebutkan Rajab Syahrullah, di mana dituntut untuk memuliakan. Ulama mengajarkan kita meminta ampun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah terus kita lantunkan doa-doa kita ini, permohonan-permohonan ampun kita. Semoga pengampunan Allah selalu meliputi kita. Sebab konsekuensinya kemuliaan bulan Rajab, sebagian ulama bulan Rajab 4 bulan yang Allah muliakan daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab yang terpisah. Rajab di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan melakukan kebaikan, amaliyah kesolehan, maka akan mendapat lipatan ganda daripada perbuatannya. Tetapi sebaliknya, jikalau maksiat yang dilakukan pada bulan yang mulia ini, maka konsekuensinya azab yang diterima pun akan lebih berat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam mengamalkan pengagungan syiar-syiar yang terdapat dalam zamani periode saja, dengan terbitnya matahari dan terbenamnya berputar terus matahari ini, nanti waktu tersebut yang mempunyai keutamaan dalam mengagungkan syiar-syiar Allah akan pergi. Maka kepergian daripada bulan yang mulia, bulan Rajab, sudah 10 hari, harus kita optimalkan keseluruhannya dalam rangka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, ulama sebagian mengartikan bulan untuk menanam. Sya'ban nanti bulan berikutnya bulan untuk menyirami. Ramadan bulan untuk panen daripada amal. Konsekuensinya untuk beramal soleh bermulai daripada bulan Rajab ini. Karena kenapa? Karena kita manusia yang biasa. Kebiasaan atau pola tingkah laku kita ini kita bisa latih dengan kebiasaan. Kebiasaan yang baik akan mencerminkan atau menghasilkan yang baik. Mungkin harus ada mujahadah daripada diri kita. Harus kita paksakan diri kita dalam rangka mengambil kemuliaan pada bulan Rajab ini. Konsekuensinya harus mengoptimalkan jiwa, raga, keseluruhannya untuk melakukan kesolehan pada bulan Rajab ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada awal bulan Rajab, Shallallahu alaihi wasallam melantunkan doa meminta keberkahan. Kata berkah, jikalau tidak mempunyai luput hati keiman kepada Allah, percaya dengan syariat, maka kata berkah itu tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi kita yang meyakini keseluruhannya tentang keimanan kita kepada Allah, tentang syariat Allah, maka makna berkah itu mempunyai arti yang tersendiri. Berkah bukan berarti banyak, berkah bukan berarti lebih, berkah bukan berarti apa-apa. Berkah itu berpulang kepada jiwa raga kita menetapi kehidupan dengan nikmat-nikmat yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dalam doa Shallallahu alaihi wasallam juga kita lantunkan keseluruhannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena keberkahan mempunyai arti yang sangat luas. Semoga
keberkahan bulan Rajab ini Allah berikan kepada kita semuanya. Wajib terus kita mengoptimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berazam pada diri kita untuk melaksanakan syariat yang menjadi kewajiban terhadap diri kita, keluarga kita, anggota masyarakat kita, seluruhannya negeri kita akan lakukan semaksimal, sekuat, semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan hidup kita keseluruhannya, dapat mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan dunia, terlebih dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang belum berkesempatan, yang Allah beri ujikan dengan sakit, rasa kepenatan keseluruhannya, semoga Allah sembuhkan mereka, Allah lapangkan daripada langkah-langkah mereka. Sama-sama kita meraup keberkahan yang terdapat dalam bulan Rajab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi qarraba li hadratihi man istafa'u min ibadi wa qaddama li khidmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ja'ala al-'izzata wa sa'adata fi ta'atihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana katsiran ay yas'alullah ay yaghfira li ummatihi. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma akhlasa lillahi mukhlisun. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha wa ati'uh, ittaqullaha wa ati'uh, ittaqullaha wa ati'uh. Ad-dunya darul fana wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fattaqullaha ya ibadallah wa sallu wa sallimu ala man umirtum bis salati wa salami alaihi umuma biqauli ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafai rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlik kafarata wal mubtadi'a wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik
رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.